Shalom anak-anak kelas 3, semuanya kabarnya baik ya. Puji Tuhan kalau kalian sampai hari ini masih tetap semangat mengikuti pelajaran. Semua itu karena kasih karunia-Nya Tuhan bagi kita semuanya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita mau belajar satu lagu baru. Kita belajar sama-sama ya. Kita saksikan lagu ini dan kita nyanyikan bersama-sama. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya. Sebagai anaknya, kiranya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun menyanyi memuji namanya. Nah, lagu tadi menceritakan tentang bermacam-macam anak di seluruh dunia. Rambutnya beda, jenis matanya beda, warna kulitnya beda, makanannya beda, bahasanya beda, tapi satu di dalam Tuhan. Jadi selalu saling menghargai satu dengan yang lainnya. Sekarang kita mau baca firman Tuhan dulu sama-sama. Ambil Alkitabnya, kita buka Kejadian yang ke-11 ayat yang ke-4 dan yang ke-6. Kejadian 11 ayat yang ke-4 dan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi, dalam cerita Alkitab kali ini menceritakan tentang bagaimana proses orang-orang zaman dahulu membangun Menara Babel. Jadi kisah beragam bahasa kaum bahasa dimulai dari peristiwa Menara Babel. Jadi orang-orang zaman itu pengen membuat Menara Babel setingginya sampai ke langit. Ayo kita buat menara. Mereka mau menyombongkan diri. Mereka berusaha sampai ke langit, mau menjumpai Tuhan. Mereka kira dengan kekuatan mereka bisa sampai ke langit. Ternyata apa yang mereka lakukan semuanya sia-sia. Kenapa? Karena waktu itu bahasa mereka satu. Jadi Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Tadinya mereka saling mengerti satu dengan yang lainnya, mungkin menggunakan satu bahasa. Contohnya mungkin bahasa Batak semuanya, atau bahasa Manado semua, atau bahasa Cina, bahasa Flores semuanya mereka ngerti. Tapi Tuhan tahu yang mereka buat itu jahat. Wah, mereka mau menara sampai ke langit setinggi-tingginya dengan kekuatan mereka. Lalu Tuhan melakukan apa? Mengacaukan bahasa mereka. Sehingga yang tadinya mereka mungkin ada 10 orang, 10-10-nya bahasanya berbeda. Ada yang bahasa Flores, ada yang bahasa Batak, ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa Toraja, Manado, bahasa Cina, bahasa Papua. Jadi bahasa mereka kacau. Yang satu bilang tolong ambilkan itu, yang lain bingung, dia bilang apa ya? Akhirnya mereka bertengkar. Nggak jadi deh menara Babelnya. Kenapa? Karena dikacaukan Tuhan bahasanya. Akhirnya mereka terpencar ke berbagai daerah, ke berbagai bangsa. Makanya ada bahasa-bahasa yang berbeda di berbagai bangsa. Itulah latar belakang bahasa yang lahir semenjak dari peristiwa Menara Babel. Jadi hari ini kita belajar untuk saling menghargai satu dengan yang lainnya ya. Tidak boleh membeda-bedakan teman, dan anak-anak juga tahu peristiwanya asal mula bahasa dimulai dari mana. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur, kami kembali belajar agama, belajar mengenal Tuhan, bahkan mengetahui kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hikmat-Mu turun bagi kami supaya kami mengerti pembelajaran yang akan kami pelajari hari ini, dan kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Jadikan semua anak-anak kalian di rumah menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka paham dengan apa yang akan mereka pelajari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Oke, sekarang kita akan masuk kepada pembelajaran kita, yaitu bab yang ke-11. Allah mengasihi bangsa-bangsa. Kalau minggu lalu kita belajar tentang budaya dan hubungannya dengan Tuhan. Anak-anak semuanya sudah berhasil melestarikan daerah budaya kan dengan baik. Teacher Melda acung jempol buat kalian semua. Kalian semua anak-anak hebat. Pertahankan ya budaya kalian masing-masing untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang kita akan belajar Allah mengasihi bangsa-bangsa berbeda-beda. Tadi lewat lagu yang kita nyanyikan, lewat firman Tuhan yang kita baca, kita sudah mengerti bahwa ada perbedaan. Sejak manusia diciptakan dari awal juga Tuhan menciptakan manusia hanya dua, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan berbeda, nggak sama kan? Laki-laki dengan perempuan dari bentuk tubuhnya juga berbeda. Jadi manusia hidup semakin jahat di mata Tuhan ketika zaman Nuh. Kita sama-sama ingat tentang peristiwa air bah. Jadi waktu manusia semakin jahat, Tuhan marah. Tuhan geleng-geleng kepala, dulu manusia ini berbuat dosa terus. Aku mau musnahkan mereka loh Nuh. Kata Nuh, ini orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada sahabatnya Nuh. Nuh, rencanaku begini, aku mau musnahkan bumi ini. Kata Tuhan kepada Nuh. Akhirnya Nuh bilang apa? Janganlah Tuhan, katanya. Tuhan menemukan Nuh dan keluarganya orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya dan hewan sepasang-sepasang. Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera, dan di dalam itu Nuh dan keluarganya diselamatkan, juga hewan sepasang-sepasang diselamatkan. Jadi mulai dari situlah ketika mereka melalui 40 hari 40 malam air bah itu, setelah selesai mereka keluar dari bahtera, mereka beranak cucu dan bertambah banyak hingga hari ini, sehingga lahirlah anak-anak semuanya dan lahirlah Teacher Melda. Tujuannya agar mereka tidak terserak ke seluruh bumi. Mereka ingin selamanya tinggal bersama. Jadi mereka mereka sepakat, kita sama-sama aja ya, kata setelah peristiwa air bah, supaya kita nggak kacau kemana-mana. Jadi keturunan Nuh dan semua binatang-binatang ditempatkan di satu tempat setelah mereka keluar dari air bah. Tapi Allah tidak senang dengan rencana itu. Ia membuat mereka berbicara dalam bahasa yang banyak bahasanya. Akibatnya mereka tidak saling memahami dan tidak saling berkomunikasi. Seperti peristiwa di Menara Babel tadi yang Teacher Melda ceritakan, peristiwa Alkitab tadi. Karena Tuhan lihat, aduh nggak bener ini kalau cuma satu bahasa. Aku akan mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka boleh terserak ke seluruh bumi. Ada yang ke Cina, ada yang ke Papua, ada yang ke Inggris, ada yang ke Jepang, ada yang ke Indonesia. Semuanya diserak sehingga ada berbagai bangsa dengan berbagai bahasa dan tradisi mereka masing-masing. Jadi sejak peristiwa Menara Babel, manusia hidup di lingkungan yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di pesisir, ada yang di pegunungan, ada yang tempat tinggalnya berlimpah dengan sinar matahari, ada negara yang gak dapat sinar matahari, ada yang mereka jauh atau tersembunyi. Pokoknya mereka gak dapat sinar matahari. Tubuh manusia mulai beradaptasi dengan kondisi lingkungan masing-masing. Orang yang tinggal di daerah yang mendapat banyak sinar matahari, kulitnya menjadi gelap. Kena matahari pasti gelap ya. Terus warna kulit yang gelap menurunkan risiko terkena kanker kulit yang diakibatkan oleh sinar matahari yang berlebihan. Ternyata terlalu banyak kena sinar matahari juga bisa kena penyakit. Orang berkulit gelap bisa kita jumpai di Afrika. Misalnya bangsa Kenya, Somalia, Nigeria, Mali, dan Zimbabwe. Mereka kulitnya terkenal gelap sekali. Kalau kamu lihat warna black, warna hitam, seperti itulah kulit mereka. Kalau mereka senyum, cuman giginya yang kelihatan putih, saking hitamnya. Begitu juga dengan orang-orang yang tinggal di daerah yang mendapat sedikit matahari saja, menjadi kulitnya terang. Orang-orang berkulit terang berasal dari benua Eropa. Ada yang dari Spanyol, ada yang dari Prancis, dari Inggris, dan dari Italia. Mereka putihnya luar biasa kulitnya. Hampir sama mungkin warna kulit dan warna giginya. Kalau orang Afrika tadi yang putih cuma warna giginya saja. Jadi jangan heran kalau kamu ke Afrika,
kamu itu seperti cahaya bagi mereka. Kenapa? Karena mereka semua gelap, ketika kamu datang, kamu kelihatan terang, kelihatan glowing. Kayak pakai skincare-nya mama, ya. Orang-orang berkulit kecoklatan biasanya berasal dari benua Asia, kayak kita Indonesia, India, Thailand, sama Malaysia. Itu kulitnya kayak kita ini, sawo matang, sawo busuk, agak-agak coklat gitu ya, bukan putih tapi coklat. Seiring berjalannya waktu, pengetahuan manusia semakin bertambah, teknologi terus berkembang. Manusia menjadi semakin mudah berpindah-pindah tempat tinggal. Pertemuan satu bangsa dengan bangsa yang lain dengan mudah terjadi. Naik pesawat sekarang gampang kan? Naik pesawat udah sampai di Yerusalem, naik pesawat sampai di Afrika. Kalau zaman dahulu jalan kaki kalau mau pergi kemana-mana. Sekarang mah udah enak ya, udah hebat, teknologinya luar biasa. Itu sebabnya orang dari bangsa lain bisa jadi tetangga kita atau menjadi turis di negara kita. Zaman sekarang kayak di Bali, itu udah banyak orang bule tinggal di sana, bertetanggaan dengan orang Indonesia, jadi nggak masalah. Orang Afrika juga di Indonesia udah banyak yang kulitnya gelap-gelap, nggak masalah gitu ya. Tapi itulah bagaimana manusia bisa berkembang dan beradaptasi dengan cepat. Sekarang kita akan belajar dari kisahnya Petrus. Nih, Petrus yang menyangkal Yesus. Pada suatu hari, kira-kira pukul 12, Petrus berdoa. Saat itulah ia diliputi kuasa roh ilahi. Ia mendapat sebuah penglihatan. Semacam kain yang lebar diturunkan dari langit. Kain itu membuat segala jenis binatang berkaki 4. Ada binatang liar, binatang menjalar, dan burung-burung. Kemudian dia mendengar suara yang menyuruhnya menyembelih binatang-binatang itu dan memakan hewan-hewan itu. Petrus menolak karena menurut hukum Yahudi binatang-binatang itu haram. Binatang yang berkaki 4, burung itu haram. Suara itu memberikan perintah yang sama sebanyak 3 kali. Namun Petrus gigih mematuhi larangan yang menyantap daging binatang yang dinyatakan haram. Tapi setelah itu penglihatan itu lenyap. Apa arti penglihatan itu? Pikirnya si Petrus. Kemudian dia mikir-mikir. Terus dia bertanya kepada Tuhan. Ia mendengar suara roh Allah. Ia disuruh untuk pergi bersama 3 orang yang telah menunggunya di ambang pintu. Ketiga orang itu ternyata utusannya si Kornelius. Kornelius itu seorang perwira pasukan Romawi. Akhirnya Petrus pergi bersama dengan mereka ke rumahnya si Kornelius. Di sana Kornelius menceritakan kepada Petrus bahwa 4 hari sebelumnya pada pukul 3 petang ia berdoa. Tiba-tiba seorang berpakaian berkilauan berdiri di depannya. Orang itu menyuruhnya memutus orang menjemput Petrus dan membawanya ke rumah Kornelius. Setelah itu apa yang terjadi? Barulah Petrus menyadari arti peristiwa mimpinya itu. Hukum Yahudi melarang keras orang Yahudi bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi mereka nggak boleh berteman. Orang Yahudi tidak boleh masuk ke rumah orang bukan Yahudi. Itu najis, dibilang orang kafir. Tuhan Allah juga menyuruhnya berkunjung ke rumahnya si Kornelius. Padahal Tuhan berkata menghendakinya agar memperlakukan orang setara dengannya. Jadi Tuhan sedang mengajarkan si Petrus untuk tidak membeda-bedakan orang, sekalipun Kornelius orang bukan Yahudi, tapi Tuhan suruh dia ke rumahnya. Padahal menurut peraturannya nggak boleh mereka ke rumahnya si Kornelius, tapi karena Tuhan yang suruh dia pergi. Tidak ada satupun bangsa yang lebih penting dari bangsa yang lain. Semua bangsa itu penting di mata Tuhan, berharga di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang menciptakannya segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan menciptakan banyak bangsa di dunia dengan satu tujuan, agar setiap orang saling menghargai, hidup rukun dalam perbedaan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Jadi maunya Tuhan kita hidup rukun, tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Dari hasil pembelajaran kita hari ini, kita sudah belajar supaya kita saling menerima satu dengan yang lainnya.
Di buku ini ada gambar berbagai-bagai jenis bendera. Nanti kamu boleh kerjakan sendiri. Lihat di Google negara Inggris, kamu searching benderanya seperti apa, kamu tarik garis ya. Nanti kamu boleh kerjakan sendiri. Dari hasil kegiatanmu di atas, kamu mengetahui di dunia ini terdapat banyak negara. Dari berbagai bendera-bendera ini kita tahu ada banyak negara dan bahasa, dan juga ciri-cirinya juga berbeda, fisiknya juga berbeda. Jadi kita harus saling menghargai perbedaan itu. Hari ini kita juga akan belajar kasih Tuhan untuk semua. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia menekankan bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani. Artinya setiap orang sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang berbeda, baik secara suku, bangsa, bahasa, dan warna kulit. Nanti kalian baca di Galatia 3 ayat yang ke-28. Keberagaman suku bangsa yang ada di dunia tidak membatasi kasih karunia Allah. Justru hal tersebut membuat kita sadar akan kemahakuasaannya Tuhan. Wow, hebat kali Tuhan ya. Ada banyak bahasa, ada banyak bangsa, ada banyak tradisi ternyata di negara ini. Jadi kehadiran banyak suku bangsa di dunia mengingatkan kita betapa besar dan agungnya karya Tuhan di dalam kehidupan kita dan atas bangsa kita dan bangsa-bangsa yang lain. Tugas kita sekarang adalah hidup berdampingan dengan harmonis, harus hidup rukun, tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Di sini juga kamu nanti bisa kerjakan, ada halaman 87, tuliskan pengalaman yang berkesan. Nanti kamu bisa isi ya. Berikutnya kita akan belajar tentang dari kisah Musa dan putri Fir'aun. Masih ingat nggak kita cerita tentang Musa yang diangkat dari air oleh putri Firaun. Jadi Musa itu dulu dibuang, kan tadinya raja pengen membunuh semua anak laki-laki, tapi Musa diselamatkan. Musa dibuang ke air dan diambil oleh putri Firaun yang waktu itu sedang mandi di situ di sungai itu. Lalu dia membesarkan Musa. Itulah yang dilakukan oleh putri Firaun. Selama bertahun-tahun bayi Musa dirawat oleh putri Firaun sehingga dia besar, bertumbuh dengan besar. Jadi Musa dirawat hingga tumbuh menjadi anak yang sangat sehat dan kuat. Dia juga punya karakter yang baik karena dididik baik oleh si putri Firaun tadi. Apa yang diajarkan oleh kisah Musa diangkat dari air? Perbedaan suku bangsa tidak membatasi kasih dan kebaikan Tuhan. Tadinya putri Firaun itu beda dengan Musa. Sukunya beda, tapi Tuhan menjamah putri Firaun sehingga dia boleh menyelamatkan Musa sekalipun berbeda daerah, berbeda bahasa, berbeda suku. Jadi berbuat kebaikan kepada setiap orang tanpa memandang suku bangsa, golongan dan warna kulit merupakan cara kita merasakan kehadirannya Tuhan. Jadi sekalipun mereka adalah orang yang berbeda, suku yang berbeda dengan kita harus menghormati mereka sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Paham ya sayang? Oke, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Kita sudah belajar tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Kita belajar tentang kisah awal mulanya, perbedaan bahasa bangsa itu dari kisah Nuh dan Menara Babel. Kita juga belajar bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa. Belajar bagaimana Musa diselamatkan oleh bangsa yang lain, oleh suku yang lain, tapi Tuhan berkenan dan menyelamatkan dia sehingga dia boleh hidup ya dan menjadi saluran berkat bagi kaumnya. Untuk tugasnya ada di halaman 89 dan 90. Ini 89, nanti kamu belajar dari Alkitab, kamu baca cerita Alkitab ini, lalu kamu jawab soalnya. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang keberagaman? Nanti kamu tulis yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang keberagaman adalah jawabannya dari sini. Apa pendapatmu tentang perkataan Rasul Paulus pada ayat yang ke-28? Pendapatku tentang perkataan Rasul Paulus dalam ayat yang ke-28 adalah jawabannya dari sini. Yang ini nomor 4 tidak usah dikerjakan. Lanjut ke halaman 90. Nih buat prakarya. Kertas origami, spidol, pensil warna atau lem atau gunting. Buatlah masing-masing kertas origami dengan tulisan kata kasih atau cinta dalam berbagai bahasa.
Jadi kamu buat dari origami, ada berbagai warna, kamu tulis di situ kata kasih, kata cinta itu dalam bahasa Inggris artinya love, bahasa Bata artinya holong. Kalau bahasa lain apalagi kamu cari sebanyak-banyaknya dan tuliskan di kertas origami itu, buat sekreatif mungkin. Minggu depan kita akan ulangan harian yang kedua. Pelajari apa yang sudah kita pelajari ya sayang. Nanti kisi-kisinya nyusul. Teacher Melda percaya ketika kalian belajar, Roh Kudus akan menolong kalian ketika ujian, sehingga tidak ada menyontek ya saat ujian. Demikian pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kami sudah selesai belajar tentang keberagaman bangsa-bangsa, bagaimana Tuhan mengasihi bangsa-bangsa, demikian juga Tuhan mengasihi setiap kami. Tuhan, biarlah sikap toleransi itu ada bagi anak-anak semua, mereka menjadi anak-anak pembawa kerukunan, dimanapun mereka berada, tidak membeda-bedakan orang dalam pertemanan mereka, di dalam nama Yesus. Berkati kesehatannya, berkati pertumbuhan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati papa mamanya, apapun yang dikerjakan Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.